Recording. Oke, selamat bergabung lagi. Jadi untuk materi perkuliahan hari ini adalah analisis statistik untuk penelitian komparatif dan hanya untuk dua kelompok. Dua kelompok itu ada yang independent measures. Dalam hal ini kelompoknya berasal dari orang-orang yang berbeda atau nama lainnya between subjects. Kemudian dari dependent t-test atau dependent measures atau repeated measures. Kemudian nama lainnya adalah within subjects. Untuk mengenai effect size, ini terkait dengan seberapa besar perbedaannya dalam konteks, dalam hal ini bisa menggunakan Cohen D, atau dengan lihat R square-nya. Untuk yang poin kedua, ini mungkin saya sampaikan saja secara lisan, analisis statistik untuk dua kelompok, sekali lagi dua kelompok atau lebih. Jadi sebetulnya kalau dua kelompok orang atau dua kelompok data, sebetulnya bisa pakai ANOVA, tapi ANOVA itu bisa juga untuk lebih dari dua. Jadi kalau ditanyakan, kalau membandingkan laki-laki dan perempuan dalam misalkan ketelitian, itu analisisnya pakai apa? Bisa independent sample t-test, bisa juga pakai one way ANOVA. Kalau misalkan pengukurannya ada dua kali, itu pada satu kelompok itu bisa pakai dependent sample t-test atau juga pakai repeated measures ANOVA. Hasilnya sama saja. Tapi yang diminta di sini bersifat konseptual, jadi tidak sampai ke perhitungan. Pertanyaan tentang ANOVA dan t-test, bedanya apa? Oke, 5 detik kosong, saya asumsikan oke, nggak masalah ya. Relevansi antara t-test dengan f-test. Jadi kalau dengan data yang sama, nilai f-test itu, nilai f itu adalah hasil kuadrat dari T. Jadi kalau nilai T-nya dikuadratkan sama dengan F. Itu aja sih. Jadi sebetulnya kenapa hasilnya bisa dilihat dari perspektif ANOVA ataupun perspektif t-test. Kalau datanya sama, itu bisa dilihat juga dengan ANOVA atau nama lainnya F-test atau dengan t-test. Untuk sampel size ideal, nanti kalau ada waktu kita masukkan gitu ya ke perkuliahan, tapi ditaruh di akhir aja. Oke, kemudian ini kita coba berstruktur latihan. Ada soal independent sample t-test. Saya cobakan yang independent dulu. Nanti diminta untuk interpretasi hasilnya dengan manual atau tidak manual. Ada yang sudah mengerjakan? Oke, nggak ada. Jadi kita cobakan lihat soalnya dulu. Jadi dalam hal ini soalnya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan. Hati-hati, memang kadang-kadang penamaannya hubungan itu ya, relationship. Tapi dalam pengertian statistik ini bisa berarti korelasional, bisa berarti komparatif, bisa berarti kausalitas. Karena ini yang dikaitkan adalah antara sesuatu yang sifatnya komparatif sebetulnya, antara yang kebiasaan pada umur 5 tahun dia suka nonton katakanlah educational program, ini misalkan contohnya Jalan Sesama Sesame Street, kemudian nanti dibandingkan antara orang-orang yang ketika umur 5 tahun itu regularly nonton Sesame Street dan yang tidak nonton. Oke, kalau gitu desainnya apa ini? Desainnya adalah yang between subject. Ada berapa kelompok? Ada dua. Ada dua, yaitu yang biasa nonton, regularly watch, dan did not watch. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah performance in high school. Katakanlah nilai raport kali ya, biar gampang itu ya. Dilihat dalam hal ini ada masing-masing 10 siswa. Siswanya siswa
SMA gitu ya, high school, karena nanti dia ditanyakan nilai raportnya berapa, bagaimana, lalu dibandingkan antara waktu kecilnya nonton dan tidak nonton. Datanya seperti ini. Ini kalau mau dihitung manual, N-nya sudah ada, jumlah sampel di tiap kelompoknya udah ada. Dari N ini kita bisa manfaatkan apa? Manfaatkan untuk degrees of freedom, dan juga untuk nilai batasan nilai T kritikal nyebutnya. Kemudian nilai M atau min, jadi dalam hal ini nilai min average dari dua kelompok, selisihnya dalam hal ini ada 8 poin, di mana kelompok yang nonton itu memiliki average yang lebih tinggi 8 poin dibanding yang tidak nonton. Nah, ini sebetulnya 8 poin ini adalah perbedaan matematikal. Dalam statistik yang mau dilihat adalah apakah perbedaan matematikalnya cukup besar untuk dapat dikatakan signifikan. Jadi yang perlu kalian perhatikan, statistik itu bukan hanya berbicara tentang ada beda atau tidak ada beda, tetapi bedanya signifikan atau tidak. Nah, ini yang mau kita lihat di dalam proses perhitungannya, sehingga nanti kita simpulkan kesimpulannya apakah terdapat perbedaan atau tidak yang signifikan. Ini ada yang mau nyoba? Untuk research question-nya adalah, silakan kalau mau nyoba. Ini biasanya kalau di kelas bisa nunjuk, kalau sekarang saya juga nggak enak, saya tamu, jadi nggak bisa nunjuk gitu ya. Atau saya asumsikan kalian udah oke ya. Oke, pertanyaan penelitiannya dalam hal ini adalah, biasanya kalau di dalam soal nanti UTS, UAS, nanti akan ada soal kayak begini nih, standar nih, biasa untuk soal isian, di mana satu soal ini ada banyak pointernya, ini standar itu ya. Ada ilustrasi penelitian seperti yang ini ilustrasinya, kemudian dimintakan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Karena pertanyaan, maka kalimat tanya, apakah ada perbedaan performa di SMA pada siswa yang ketika umur 5 tahun reguler menonton Sesame Street dan tidak menonton Sesame Street. Kalau pertanyaan biasanya umumnya sih bentuknya bentuk detail. Nah, sekarang kalau kita katakan dalam hal ini, kita bisa mengidentifikasikan variabel penelitiannya apa. Variabel penelitiannya dalam hal ini ada, ini saya tanya-tanya aja ya, ini yang saya kenal dulu ya. Tadi udah Kenny, sekarang temannya Kenny, Reksap, Sap, di Lombok, Sap? Halo, Mas. Di Lombok? Iya, Mas. Oke. Iya, di Lombok, Mas. Ya, ada berapa variabel penelitian, Sap, di sini? Tadi yang kan, Mas, performa. Performa di sekolah, di SMA, 1. Ya. Oke, nanti kalau ditanyakan di dalam soal ujian, variabelnya apa, kemudian cara ngukurnya gimana, yang diukur dengan, jadi variabel penelitiannya, performa in high school, yang diukur dengan, Yang dilihat dari nilai raportnya maksudnya? nilai raport ini ya di sini ya, apa high school grade gitu ya. Iya. Kemudian variabel yang kedua, kemudian ini yang menonton yang reguler, yang secara reguler menonton Sesame Street dengan durasi waktu tertentu. Oke, variabel yang kedua adalah menonton Sesame Street di umur 5 tahun. Kalau yang tadi Reksap sebutkan, reguler menonton di waktu tertentu, itu namanya variasi. Jadi kalau laki-laki perempuan, itu namanya variasi untuk variabel jenis kelamin. Jadi kalau hati-hati tentang variabel, kalau dalam variabel ada dua kemungkinan kalau dalam pengolahan data yang komparatif. Variabelnya bervariasi dalam skor seperti high school grade, dan variabelnya bervariasi dalam kategori yang mau dibandingkan.
Jadi dalam hal ini variabel yang pertama adalah high school grade, katakanlah diukur dengan nilai raportnya. Variabel yang kedua menonton Sesame Street, yang variasinya atau kategorinya menonton dan tidak menonton. Oke, siapa lagi nih yang laki-laki? Atau yang siapa kali kenal? Ada yang volunteer untuk hipotesis penelitian? Ada yang mau nyoba hipotesis penelitian? Hipotesis, dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Ya mungkin kita menduga bahwa anak-anak yang ketika kecil sering menonton tayangan edukatif, cenderung mungkin akan memiliki hal yang positif terhadap performa di akademisnya. Jadi kalau kita katakan hipotesisnya one tail, kayaknya wajar gitu ya, logis gitu ya, di mana mahasiswa high school yang ketika kecilnya terbiasa menonton Sesame Street akan memiliki grade yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan yang tidak nonton. Itu hipotesis yang one tail. Komentar untuk 3 yang pertama. Masalah variabel hipotesis. Ada yang sudah menghitung T-nya manual? Saya sudah mencoba, Mas, tapi nggak tahu benar atau enggak. Oke, boleh tahu nilai T-nya berapa? Kalau bisa itu nilai T-nya 4,232. Oke, kita lihat ya, apakah 4,232. Ada yang mau coba share screen? Jadi kita akan mencobakan mengolahkan data tidak manual. Manual, saya nggak suka manual, udah lama, kadang salah gitu ya. Kita coba sekarang, ada yang mau share screen, nanti saya pandu pengerjaannya. Ini latihan kok, latihan, nggak apa-apa. Ada yang mau share screen? Saya minta untuk kita ngolahin data tidak pakai manual. Ini beneran dibantu kok di tutorial. Saya cuma bilang ini, klik itu, nanti kalian tinggal follow aja. Ini jadi belajar ngolah data. Saya boleh, Mas. Yuk, oke, Iren, please share screen bisa ya. Ini kelebihan kalau pakai Google Meet, nggak usah jadi host untuk bisa share screen. Oke, Iren, thank you. Kemudian buka juga file Excel yang tadi ya, Iren, yang saya kirimkan lewat WhatsApp ya. Oke, Mas. Iren, silakan share screen. Jadi hari ini kita anggaplah kalau untuk latihan manual, kalian bisa lihat caranya di buku. Tapi kalau misalkan pakai yang SPSS atau pakai JASP, atau saya mau mundur sedikit pakai Excel gitu ya, itu juga bisa juga. Silakan share screen. Apakah nilainya 4 atau bukan? Mas, yang di share screen yang latihan tadi ya, yang dalam bentuk Excel ya? Excel aja dulu ya. Oke, nanti kita lihat nih ya. Dibuka Excelnya dulu. Kita pakai 3 software ya. Excel, SPSS, lalu terakhir JASP. Yang lain kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya saya lihat di WhatsApp lagi. Pertanyaannya dalam hal ini sambil nunggu ini ya. Oke, buka file Excel-nya. Mengapa untuk penelitian yang skala pengukurannya menggunakan skala nominal atau ordinal tidak menggunakan independent sample t-test ataupun repeated measure t-test? Jawabannya adalah karena yang dibandingkan compare mean, membandingkan mean di antara 2 atau lebih kelompok. Dalam skala ordinal atau nominal tidak bisa dihitung mean-nya. Jadi kalau misalkan seperti itu, gimana kalau datanya bukan berupa data skala interval atau rasio? Nanti untuk yang skalanya ordinal, nanti ada namanya Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, atau Friedman test. Lalu dalam hal ini nanti dilihat adalah perbedaan
urutan. Nama hipotesisnya bukan perbedaan min. Apakah ada perbedaan min di antara dua kelompok, tapi apakah ada perbedaan urutan atau ranking karena ordinal. Kemudian kalau untuk yang skalanya nominal menggunakan chi-square test. Apakah ada perbedaan frekuensi atau proporsi atau persentase? Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Untuk yang penelitian apakah wajib memiliki H0? Sebetulnya H0 itu adalah hipotesis statistik. Jadi kalau dengan demikian penelitian itu sebetulnya punya hipotesis, ya. Jadi kalau H0 itu lebih untuk pengujian statistik. Kalau penelitiannya berupa penelitian kuantitatif, maka pasti punya yang hipotesis nolnya. Oke, ini karena nggak saya sebutkan namanya, mudah-mudahan terjawab. Kemudian mengenai effect size kapan harus menggunakan Cohen D atau menggunakan R square? Jawabannya bisa dua-duanya. Sebetulnya prinsipnya sama saja, melihat seberapa besar pengaruh IV terhadap DV. Jadi kalau kapan yang mana tidak masalah. Jadi apalagi nanti kalau misalkan hasilnya sebetulnya lebih umum kalau di dalam yang menggunakan analisis effect size, lebih sering kalau misalkan yang saya baca lebih sering munculnya yang R square dibandingkan dengan yang Cohen D. Tapi kalau di penelitian eksperimental, karena nanti konteksnya dia F test, maka lebih banyak yang D, yang D. Kalau yang pakai di inferensial 1, terlebih karena nanti kan kita pakai analisis korelasional, maka lebih banyak yang pakai R square. R square itu nama lainnya adalah coefficient of determination. Ya, Iren, datanya dibuka yang itu, Ren, yang saya kirim lewat WhatsApp, Ren. Ren? Halo, Ren? Iya Mas, ini lagi dibuka sebentar. Oke, sambil nunggu juga kamu klik dulu itu SPSS. Nanti kita berikutnya kita pakai SPSS. Karena SPSS program berat, jadi kalau nggak dibuka juga kamu ngetik ulang, terserah mau yang mana. Baik, bentar ya Mas. Coba Cuma 20 orang kan, 20 datum. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sambil nunggu, Iren membuka file kiriman saya di WhatsApp grup. Oh my God. Pilihannya mau kalau datanya sedikit, ya mungkin ketik ulang juga bisa. Tapi memang ketik ulang itu resiko salah ngentri juga ada sih. Tapi ya nanti gampang lah. Kebetulan kan yang ngeliatin banyak nih, jadi bisa ketahuan salah enggaknya. Bentar ya Mas, coba saya presentasikan. Ini mungkin akan sedikit overtime ya kalau melihat progres. Saya nggak tahu nanti hari Kamis itu akan ya oke. Oke, ini Iren kalau dilihat di dalam Excel-nya di atas kanan ada nama Iren, artinya ini relatif original ya. Ini dari Office 365 kayaknya. Oke, sebetulnya di dalam Excel pun, Excel itu punya banyak fitur pengolahan data sebetulnya. Jadi kebetulan saya jadi koordinator dosen untuk mata kuliah Medpensat deskriptif, di mana isu tentang hak cipta ataupun isu legal penggunaan software bajakan itu nanti akan khawatir. Jadi untuk MPSD sekarang kita menggunakan yang Excel. Oke, lihat di atas Iren data, formula data. Ini ya Mas. Yes, Iren udah pasang atau belum kah? Kayaknya belum dipasang, namanya data analysis. Oke, ini silakan di Iren di file di paling kiri atas. Option, file. Ini agak teknis sedikit ya, option. Ya, file. Option.
more di bawah. Option. Kemudian di add-ins 2 dari bawah. Klik, kayaknya belum. Udah nih, Mas. Ya, kemudian di Excel add-in di kiri di bawah tuh go, klik go. Itu yang toolpacks di checklist. Ini semua ya, Mas? Satu aja. Ya, yang lainnya juga boleh tapi nggak bayar ini kok, terserah. Tapi yang butuh hanya toolpack aja gitu. Ini kita mengaktifkan fitur namanya data analysis. Ya, klik OK. Ini lagi loading dulu, nanti ada fitur baru namanya data analysis. Itu udah data analysis ya, di bawah share ada data analysis ya, itu fitur muncul. Ya, klik data analysis. Oke, kita akan ngolah data pakai software yang bukan bajakan dulu. Saya yakin kalian punya namanya Excel itu ya. Dikebawahkan, T-test. Cari T, dia urutannya alphabetical. Ada 2, T-testnya ada yang ini kan kita, oke, Iren saya tanyakan. Ini desainnya between subject atau within subject? Between, Mas. Between, antara 2 kelompok orang yang berbeda. Jadi itu T-test to sample itu ya, bukan yang pair ya. Kalau pair itu nama lain dari within subject atau dependent, ada pair, ada dependent, ada within atau repeated measures. Ini kalau pilihannya, biasanya kalau di dalam suatu penelitian, umumnya diasumsikan memiliki varians yang sama. Ya, klik di itu, to sample assuming variance, oke. Ini kalau misalkan kecepatan, nanti kita ada rekamannya ya, nanti kalian bisa nonton lagi. Oke, dalam hal ini, T-test itu hanya untuk membandingkan 2 data. Iren blok dari watch sampai ke paling bawah skornya di blok. Iya. Kemudian variabel 2 range sama dari did not watch. Ya, oke. Karena Iren memasukkan yang watch dan did not watch, maka labelnya di checklist. Jadi nanti maksudnya label itu adalah baris pertama dianggap sebagai judul. Nanti kalau misalkan tidak dipakai judul, maka jangan dari yang watch-nya. Tapi lebih enak pakai judul. Ya, begini aja. Iren kebayang ya prosesnya? Iya, Mas. Klik OK, Iren. Ya, kita lihat hasilnya itu tuh. Tadi hitungannya Alina katanya kita gedein view-nya, Iren, biar kelihatan agak banyak. Dan dilebarkan juga tuh kolom A-nya. Kolom A-nya dilebarkan, Iren. Naikin lagi dikit, Ren. Oke, ini T-test itu ya. Min-nya 9385. Itu yang C did not watch ya. Variance-nya yang dari sana. Observation masing-masing 10. Nama lainnya adalah equal sample size. Tadi yang ngitung pool varian bersama nilainya 20. Kemudian T statistik itu adalah T hitungnya berapa? T hitungnya adalah 4. T kritikal, oke, sekarang kita, Iren sambil buka ini, e-booknya bisa Iren? Bisa, Mas. E-booknya Gravatar Walnau. Saya download bentar ya, Mas. Oke, belum punya. Wah, ini bahaya juga nih, karena nanti butuh buat belajar ya. Ya, oke, kalau nggak sambil jalan ya. Oke, dilihat untuk yang ini, untuk yang tadi ngitungnya 4, sekian atau enggak 4, ini jangan-jangan apa Excel-nya yang salah atau kalian yang salah gitu. Nanti kita lihat bandingkan dengan software yang lain ya. Alina gimana? Mas, tadi saya ngitung lagi, ternyata saya pas ngitung DF itu masukinnya N, jadi tadi kurang 2. Jadi jawaban benar. Oke, ya itu yang saya bilang bahwa kalau ngitung manual udah lama
salah gitu ya, atau nggak teliti lah sebetulnya, nggak salah sih. Iya. Jadi kita pakai cara ini. Kalau untuk yang manual, urusan kalian dengan latihan kalian masing-masing ya. Oke, Mas. Oke, kemudian pertanyaannya adalah, ini saya mau bandingkan dua hal nih. Saya nunggu Iren, ini downloadnya lama nggak Ren? Mudah-mudahan cepat ya. Iya, Mas. Jadi ada istilah saya, kalau kalian, kan sekarang mau dilihat nih, apakah ada perbedaan signifikan apa tidak. Kita pakai dua cara nih. Cara ini biasanya kalian yang, apa ya saya bilang, imannya lemah, itu sering bingung, lalu salah gitu. Ini ETA, Iren? Ya, ETA Mas. itu estimated time arrive. Jadi kalau misalkan berapa lama lagi datang, berapa lagi selesai downloadnya. Lagi download bentar sih, Mas, harusnya. Ya, saya nggak sengaja ya. Oke, sambil nunggu yang lain ada pertanyaan? Tadi pertanyaannya udah saya jawab semuanya ya, yang di grup ya. Oke, jadi sambil buka juga, atau nanti berikutnya ada yang mau nyoba selain Iren untuk pakai SPSS dan untuk pakai JASP. Kita list dulu yang bersedia, kalau nggak Iren terus, tapi terserah, mendingan sih ganti-gantian biar tahu. Biasanya kalau di UTS itu kalian nggak ngitung manual, tapi diminta interpretasi output SPSS, biasanya pakai SPSS. Mas, bukunya udah. Ya, oke, silakan dibuka halamannya, halaman 650-an. Share screen lagi, Ren. Ya. Lagi, terus. Ya, soal yang tadi saya ambil dari latihan di chapter 10 nomor 7 ya. Ya, lagi Ren, ini tabel B1, kita pakai tabel B2. Diperbesar view-nya ya. Kejauhan Ren? Ini, Ya, Mas. oke. P-distribution. Nah, zoom. Oke, kita lihat paling kiri Ren. Geser kiri, ada degrees of freedom. Ini sepengetahuan saya belum dibahas tentang degrees of freedom. Degrees of freedom adalah derajat kebebasan, seberapa banyak kebebasan suatu datum untuk bebas di dalam data populasi. Karena kita menggunakan sampel, lalu untuk estimator ke dalam populasi, maka mesti ada penyesuaian berupa DF. Untuk DF hati-hati karena setiap analisis tertentu itu punya DF yang berbeda-beda. Cara paling mudah untuk mengidentifikasi DF-nya itu adalah N-nya N total ya, dikurang berapa, mungkin paling gampang rule adalah dikurang jumlah variabelnya. Kalau independent sample t-test, itu variabelnya atau jumlah kelompoknya bisa juga. Ada 2 kelompok, jadi DF-nya N total dikurang 2. N total itu berarti N kelompok 1 dikurang N kelompok 2. Tapi kalau yang repeated measures t-test itu karena kelompoknya cuma ada 1, jadi dikurang 1. Tadi partisipannya ada berapa, Ren? Ada 8 ya, Mas, kalau nggak salah. Salah. 10 dan 10 ditambahin jadi 20. Iya. Kemudian 20 itu ke bawah. Oke, sebelum ke bawah kan Ren, ntar dulu. Naik lagi. Lihat soalnya Ren, yang saya tanyakan pakai apa? Apa namanya? Hipotesisnya one tail atau two tail? Yang saya tanyakan dalam soal. Atau soalnya itu one tail atau two tail? Soalnya tadi kan kita punya asumsi bahwa yang waktu kecilnya biasa nonton Sesame Street, kalau kita menduga dia akan memiliki konsekuensi terhadap
prestasi akademis di SMA-nya membuat jadi lebih baik, maka jadinya one tail. Iya. One tail, kemudian di soal saya tambahkan juga, kalau biasanya kalau tidak dinyatakan dalam soal, pakai 5%. Tapi kalau dinyatakan dalam soal, pakai kalau dinyatakan dalam soal, kan saya mintanya 1%. Jadi lihat yang 1% itu ya. Ya, geser kanan dikit, Ren. Kecilin dikit view-nya bisa. Oke, kita dapat 2 ya. Itu ya, pokoknya yang dapat 0,01 mana, Ren? Kolomnya 0,01. Oke, silakan ke bawah kan, Ren. Kita lihat pada DF18, LOS-nya 0,01 dengan one tail itu 252 ya. Iya. 2,552 ya. Iya. Oke, yang lain ada pertanyaan? 2,552 dapat dari mana? Itu dapatnya adalah berdasarkan soal. Jadi tergantung soal memintanya apa. Apakah 1%, apa 5%. Kemudian mengenai one tail two tail-nya. Kalau one tail two tail dari hipotesis. Jadi angka-angka 2,52 itu namanya apa, Ren? Nilai T-nya, Mas. T apa spesifiknya? Namanya T kritikal. T kritikal itu adalah T minimum. Hati-hati ya di dalam tabel T nanti berikutnya kalian setelah UTS akan tabel korelasi. Nilainya tidak ada nilai negatif ya. Jadi nilainya nilai mutlak ya, tergantung hipotesisnya. Jadi 2,552 dimaksudkan sebagai nilai minimum yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa hasilnya signifikan. Jadi di dalam menentukan hasil hitung T-nya yang tadi 4,00 signifikan apa tidak. Sekarang saya tanyakan ke Iren, nilai T hitungnya 4,00 ya, Ren? Kenapa, Mas? Maaf, tadi Nilai putus-putus. Nilai T yang dihitung manual, nilainya 4,00 ya? Atau tadi yang dari Excel? Iya. Ya, oke. Nilai ya itu yang 10, yang baris 10. Tandain deh, Ren, biar ini, Ren. Oke, Mas. Yang ini ya. Ya, kasih shading kuning deh. Home kuning. Ya, lihat lagi di tadi tabel t-testnya yang 2,552 di blok, di shading. Ini bisa, Iren? Ini pakai browser kayaknya. Bisa, Mas. Pakai warna. Ya, oke. Nah, kita bandingkan mana yang lebih besar, T hitung atau T kritikal di tabel. T hitung, Mas. T hitung. Untuk signifikan dinyatakan signifikan kalau nilai hitung lebih besar dari nilai di tabel. Ya, lihat lagi soalnya, Ren. Oke, Mas. Soal pertanyaannya, latihannya, soalnya. Oh, soalnya, Mas. Ya. Bentar. Saya lihat dulu di nih. Ya, jadi dalam hal ini nilai T-nya sudah ketahuan 4. Interpretasinya kan pada nilai 1. Jadi nomor 5 itu jawabannya ada perbedaan yang signifikan dari rata-rata nilai raport siswa yang waktu kecilnya nonton Sesame Street dan tidak nonton Sesame Street. Kalau interpretasi berkaitan dengan angkanya, dengan hipotesis ya. Pasangannya interpretasi, hipotesis. Pasangannya kesimpulan, masalah penelitian. Jadi simpelnya gini, sekali lagi. To be significant, the
T sample must be greater or equal than critical T in the table. Ya, terjemahkanlah tuh bahasa Sundanya apa tuh? Gimana, Ren? Bisa menyatakan signifikan tidak signifikan pakai hitung manual, tabel? Bisa, yang seperti yang tadi Mas katakan atau? Ya, parafrasekan silakan. Untuk dikatakan signifikan, nilai T hitung harus? Nilai T hitung harus di atas atau sama dengan nilai T. Nilai T di tabel. Nilai T di tabel, ya. Ya, atau disebut juga T kritikal ya. Ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Oke, balik lagi ke Excel-nya, Ren. Kelebihan Excel adalah dia ada untuk one tail sama two tail. Bawain dikit, Ren. Satu baris lagi. Nah, itu ada itunya, ada batasan nilainya ya. Ya, jadi itu kalau di situ dia dilihatnya ada dua cara, Ren. Ya. Cara yang pertama, bandingkan nilai T stat itu yang di baris 10 yang warna kuning dengan T kritikalnya yang baris 12 dan baris 14 ya. Ya. Jadi kalau nilai hitung lebih besar, signifikan. Ini saya ulang-ulang sengaja karena nanti buat yang imannya lemah bingung lagi nih. Oke, nggak ada ya. Iren, untuk yang baris 11 dikasih tanda warna beda, Ren. Kelihatan tapi ya. Oke, yang warna hijau. Ya. Iren, 0,000041915. Kalau dalam persentase berapa, Ren? 0,041915. Ya, persen ya. Iya. Dalam tadi ditanyakan di dalam soal, ditanyakannya LOS-nya berapa, Ren? 0,01. 0,01. 0,01 dalam persentase berapa, Ren? 1%. 1%. Oke. Ini buat yang imannya lemah, pegangan. Cara lain untuk melihat apakah hasilnya signifikan apa tidak, ini kalau pakai Excel ketahuan dua-duanya, tapi kalau pakai SPSS nggak ketahuan dia. Cara lain untuk melihat signifikan, lihat di bagian P-nya atau signifikansinya. P berdasarkan data dapatnya 0,0004. Saya sebutkan cuma 4 digit pertama aja ya. Saya ulangi lagi, P yang ada di hasil adalah 0,0004. Sementara level of significance yang diminta adalah 0,00 LOS yang dipakai 0,01, 1%. Iren, Ya, Mas. 0,0004 dengan 0,001 atau 0,01 mana lebih kecil? 0,004. Ya, kalau nilai P hitung lebih kecil dari LOS yang digunakan, hasilnya berarti signifikan. Kalau lebih kecil, jadi maksud saya imannya lemah adalah, tadi yang lebih gede, yang lebih kecil, yang dibandingin yang mana ya? T statistik apa P-nya ya? Kalau yang dibandingkan T-nya, nilai statistiknya, maka kalau lebih besar baru signifikan. Kalau P-nya yang lebih kecil itu baru signifikan, terbalik. Komentar, pertanyaan? Oke. Kita coba software yang lain, SPSS. Ada yang punya? Mau share screen?
Atau mau Iren lagi terserah. Nggak ada Ren, Iren lagi aja Ren. Buka SPSS Ren. Oke, Mas. Ini Bukanya blank sheet aja. apa? Ya blank sheet aja. Baru, SPSS baru. Maksudnya masih kosong. Ini berapa tuh? Bentar, coba saya buka ini ya, Mas. Kayak ada kendala teknis. Bentar. Iya, atau kita ada lagi yang ini yang lain mau nyoba. Nanti dipandu kok, kasih tahu yang klik-kliknya yang mana aja. Nggak ada Ren, nggak apa-apa nih Ren. Iren dapat 2 M ya. Makasih. Bentar. Kalau SPSS itu program berat, jadi kalau kamu klik sekali, jangan diklik lagi, tunggu. Yang ini bukan, Mas. Close. Iya, itu close saja. Ini close. Ya, Bentar, coba saya mencari yang. Ini tuh apa ya, Mas? ini close ini ya? saja. Oh, No. Ya, mana SPSS-nya? nah ini. Ya, lihat di data view. Oke, ini kosong ya. Maksudnya ini variable view. Oke, Iren. Ya, Mas. Iren mau saya anggap udah pernah belajar SPSS atau belum pernah belajar sama sekali? Belum. Oke. Dalam SPSS tampilannya mirip dengan Excel, ada baris, ada kolom. Di dalam SPSS itu ada 2 view. View-nya di pojok kiri bawah yang sedang Iren mouse-nya di situ namanya data view, itu datanya. Kemudian yang sebelahnya lagi namanya window variable view. Oke, di dalam data view yang vertikal 1, 2, 3 dan seterusnya, di situ tayang sampai 22, tapi bisa terus ke bawah lagi. Itu adalah partisipan ke atau orang ke 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Yang menyamping namanya variabel-variabelnya. Variabelnya kalau tadi ada berapa Ren? Variabel Ren? Ada 2. 2 yaitu nilai sekolah, high school grade, dan sesame street, nonton tidak nonton itu ya. Iya. Ya, kita kalau saya mungkin kebiasaannya lebih biasa yang pakai variable view dulu. Oke, di variable view Ren. Dalam variable view, angka 1 yang vertikal, 2, 3 dan seterusnya di situ tayang sampai 24, itu variabel ke 1, ke 2 dan seterusnya. Jadi, Iren ketikkan di variabel yang pertama, namanya terserah mau mana duluan, katakanlah high school grade. Enter. Kenapa? Karena nggak boleh pakai spaksi, Ren. Kalau nggak, tulis aja grade aja gitu, simple. Kemudian yang kedua, terserah Sesame Street atau apalah SS gitu, Sesame Street terserah apapun. Ya, ya oke. Ya, berikutnya klik di mana aja? Tipe itu adalah variabel yang kita akan entry-kan berupa numerik defaultnya atau klik Ren di numerik satunya, pojok kanannya ada titik 3. Nah, itu pilihannya biasanya kalau dalam pengukuran atau penelitian psikologi biasanya ada 2, numerik berupa angka atau string yang bukan berupa angka walaupun di angka, misalkan nomor telepon. String itu biasanya teks. Ya, cancel atau oke terserah. Width itu lebarnya data yang mau kita entry-kan. Di sini kalau lebarnya data pada dasarnya untuk yang grade cuma 2 digit tadi ya. Jadi width-nya 8 lebih banyak. Nggak apa-apa. Lebih banyak oke, kurang jangan. Jadi jangan disetting cuma 1. Jadi dalam hal ini untuk width itu sebaiknya lebih, artinya jangan minimal pas lah, jangan sampai kurang. Nah, kalau yang watch ini sebetulnya kan nanti akan ada 2 kelompok ya. Dibanding Iren mengetikkan regularly watch, 1 kode yang pertama regularly watch, yang kedua did not watch, itu kepanjangan. Mending kita jadikan numerik aja, lalu pakai kode nanti, pakai namanya coding.
Desimal. Desimal adalah desimal, artinya kalau memang angkanya nggak pakai desimal, ya terserah sih mau dibuat 0 aja supaya lebih enak melihatnya atau tidak. Oke ya. Sementara itu dulu. Oke, Iren balik ke data view. Oke, silakan Ren. Dari Excel-nya Ren, Ya, copy paste aja atau mau ketik ulang terserah nyamannya gimana. Ya, klik Excel, lihat sheet yang sheet 1, copy angkanya aja Ren. oh, Angkanya aja sebaris-sebaris. Copy. Itu kan grade-nya ya. iya. Ini oh sorry Iren nggak bisa Ren. Oke, Mas. Di tengah bawah Iren tulisannya apa? SSD processor is Unavailable. ya, Iren nggak bisa nginstalnya gagal. Oh, Jadi harusnya is ready kalau yang sudah ada. Ini makanya nggak bisa diketik jauh. Ya, ada yang punya laptop dengan SPSS sudah terinstall bisa dipakai? Iren, sorry Ren, Anda Iya. tidak jadi dapat 2M. berapa, Mas? Ya, Silakan, Mas. siapa yang Mas. thank you Ren. Ada yang mau Mas. pakai SPSS ya silakan. Vini. Saya punya tapi tampilan saya Mac sih Mas, tapi itu sama aja atau beda ya? Enggak apa-apa, asal bisa dipakai ya. Oh ya. Oke. Coba saya buka dulu. Ini saya nggak tahu nih kalau apa namanya, kalau UTS biasanya pakai output SPSS sih. Jadi kalau kita mencoba familiaritas, ini ada kemungkinan kita extend ya. Saya coba sedikit mempercepat. Kalau bisa sudah dibuka juga. Berikutnya ada yang mau pakai JASP atau Vini punya juga JASP-nya? Ada sih. Oke, yaudah nanti karena JASP itu nggak bisa ngentry data, lebih enak kalau pakai SPSS. Ya, Ya. tadi sudah diikutin ya kayaknya, ya tinggal copy aja. Salah, jangan gitu. Salah. Ya. Iya. Kalau paling ngedra. Oke, ini dari data ya, nanti nggak apa-apa, ini sekarang dibalik posisinya. Ini melakukan copy paste dulu. Berikutnya, Vin. Kita lihat apakah Vini melakukan kesalahan. Ya, silakan paste. Lalu kalau saya bilang salah, cari jawabannya ya. Ya, salah. Salah. Ya. Oh, berarti harus di bawahnya lagi ya? Ya, betul. Karena dalam hal ini, partisipannya ada 20. Kalau yang Vini lakukan, nggak usah dihapus, nggak apa-apa, klik kanan aja. var 002, atau undo juga bisa. var 002, klik kanan, clear. Oh. Ya, oke. Paste-nya di bawahnya. Jadi kalian juga istilahnya manajemen data, bagaimana menyiapkan datanya supaya bisa diolahkan dari data yang tadi yang bentuknya 2 baris sekarang jadi 1 baris. Ya, di variable view-nya Vin. Variable view. Ya. var 01 diganti jadi grade. Sekarang isi var 02 tuh, var 02 yang untuk nonton atau tidak nonton, katakanlah Sesame Street, apalagi itu terserah ya. Oke, sekarang kita mau coba ini Vin. Di baris kedua di Sesame Street itu kan tadi kita sudah sampai desimal ya. Coba lihat variable view-nya Vin. Variable view-nya, data view, sorry data view-nya itu kan ada 0,00 itu ya. Saya nggak suka 00 kecuali uang, kalau uang nolnya banyak seneng ya. Variable view Vin. Ya, desimalnya dibikin 0 Vin, yang atasnya juga ya. Ya, kita lihat perubahannya apa Vin. Nah gitu Vin, uangnya jadi lebih sedikit, nggak apa-apa ya. Ya, variable view balik lagi. Sekarang variable kedua itu namanya Sesame Street, tapi kalau dibilang SS ntar apa nih, spesial sambal atau jadi silakan labelnya ditetapin Vin, di label aja. Di label itu tetap SS aja. Oke. Itu tentang Sesame Street.
Itu boleh pakai spasi, lebih enak. Kemudian yang high school juga labelnya di ini, high school grade itu. Jadi kalau di label bisa pakai spasi, bisa pakai ini. Oke, sekarang kita akan bermain di values, Vin. Di variabel SS values, klik. Ya, values-nya Vin suka angka berapa, Vin? Berapa ya? 7 Mas, 7. 7, ketik 7. 7. Labelnya regularly watch. Regularly watch. Add. Ya, terserah berikutnya angkanya berapa, asal jangan 7. Value-nya berapa? 8 deh. Ya, did not watch. Ya, add. Ini namanya coding. Coding itu hanya angka sebagai label, tidak memiliki makna apapun. Jadi boleh angka berapapun gitu ya. Ya, oke, Vin. Kolom berikutnya missing. Kangen gitu ya. Enggak kangen soalnya. Ya, oke. Ya, pindah ke data view, Vin. Data view. Silakan, Vin. Ketik, tadi kan 10 orang pertama yang nonton ya, Vin ya? Iya. Ya, klik di SS-nya, Vin. 7. Oh. 7, enter. Ya, gitu ya. Turutin aja, Vin. 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8 gitu. Ya, bisa pakai drop down 8 enter bisa. Nah. Atau bisa juga copy paste kalau misalkan pegel gitu ya. Kalau banyak gitu, ini kan dikit lah. Coba Vin, kalau yang terakhir kamu ketik angka 9. Sini. Di atasnya lagi, ya 9 coba. 9. So, itu kan nggak kedetek ya, karena yang tersetting hanya 7 dan 8. Ya, baris 21 Vin, baris 21, angka 21-nya. Klik angka 21-nya, klik kanan clear. Jadi kalau kalian kelebihan ngentry data, klik kanan clear. Ya, hapus ya. Oke, udah. Ini kita ngentry datanya udah. Ya, sekarang kita ngolahin data. Analyze. Mana kok nggak ada fitur itunya, Vin ya? Iya, beda kali ya, Mas. Gimana ya? Ya, harusnya ada di mana nih? Variables, find speed. Enggak, harusnya fiturnya itu drop down, bukan ini kan gambar-gambar, harusnya di atas gambar ada lagi, Vin. Oh, ini, iya. Ya, analyze di atas tuh. Analyze, kanan, di tengah lagi. Klik di mana aja dulu. Itu kan file, edit, view, data, transform, analyze. Bukan. Klik di mana aja dulu, aja. Edit, view, data. Oh, ini. Analyze. Compare means. Oke. Independent sample t-test. Jangan dulu diklik ya. Ini teman-teman yang nggak ngolahin data, itu fiturnya. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Klik. Test variable adalah high school grade-nya kan, yang kita bandingkan. Klik. Sesame Street sebagai grouping variable. Bukan, grouping variable. Ya, itu ya. Lihat tempatnya, jangan ketuker. Define group. Grup 1 tadi codingnya, kita akan mau, Vin suka positif atau suka negatif, Vin? Positif lah ya. Jadi kan kita mengharapkan yang nonton itu nilainya kan memang lebih tinggi ya dibanding yang nggak nonton ya. Jadi supaya hasilnya positif, yang lebih tinggi dikurangi dengan yang lebih kecil. Grup 1 7, karena tadi codingnya 7, grup 2 8. Continue. Oke. Ini outputnya, gedein view-nya. Gedenya di zoom, gedein view, maximize. Oke, lihat hitungannya. Ini mudah kelihatan ya. Itu kan, ini bedanya kalau dalam output SPSS, dia hanya naruh hasilnya aja. Jadi nilai T hitungnya 4. Nilai signifikansinya itu adanya hanya yang two tail. Yang one tail nggak dikeluarin. Solusinya bagaimana kalau hipotesisnya one tail?
Ini gampang aja sih sebetulnya. Oke, Vin. Iya. LOS-nya 0,01. 1% ya. Heeh. Di situ signifikansinya 0,00. 1. Ya, mana lebih kecil? Lebih 1% apa 0,1%? Lebih kecil 0,1%. Kalau nilai sig-nya lebih kecil dari LOS yang digunakan, maka perbedaan min-nya signifikan. Jadi kalau ngitungnya pakai SPSS, yang dibandingkan sig-nya dengan LOS yang digunakan. Tapi kalau menghitung manual, yang dibandingkan nilai T-nya. T hitung dengan T tabel. Iya. Kalau hipotesisnya one tail, maka nilai sig-nya, kalau di SPSS hanya ada 2, itu hanya ada 2 tail. Jadi caranya gimana? Nilainya dibagi 2, 0,001 dibagi 2, jadi 0,0005 gitu ya. Jadi makin kecil lagi kan. Ini punya e-booknya, Gravatar Warnau, lihat tabelnya lagi. Mana? Ya, halamannya tadi 650-an. Oh, dibuka dulu ya. Ya udah, oke, udah ketemu. Gedein view-nya, Vin. Ke bawah, itu B1, Vin. Kita B2 tabelnya. B1, masa lalu, masalah lu. Udah Oke, kelihatan. pertanyaan sederhana, Vin. Iya. Semakin besar jumlah partisipan, apakah semakin memungkinkan untuk hasilnya signifikan? Enggak, Mas. Salah. Oh, salah. Karena nilai kritikalnya kan makin ke bawah makin kecil, Vin. Kriterianya makin kecil. Jadi dengan nilai T yang sama, maka kalau semakin besar jumlah partisipannya, semakin lebih mungkin untuk signifikan. Itu rule sederhana. Jadi kadang-kadang penelitian itu kalau mau signifikan gampang, perbesar saja sampel size. Oke, nangkap logikanya? Karena nanti DF-nya makin besar. Ketika DF makin besar, nilai kritikal di tabelnya makin kecil. Persyaratannya makin kecil. Oke. Kevin, kalau signifikan di 1%, apakah akan signifikan di 5%? Kayak belum tentu ya, Mas, atau gimana? Yang lain, ayo. Hadiahnya 2M. Kalau signifikan di 1%, pasti signifikan di 5%. Misalkan tadi, shading pin yang LOS-nya 0,01, DF-nya 18. Yang one tail di shading 2552 ya. Oke, 2552. Kalau signifikan di 1%, kayak salah tempat ya, Vin, geser. Ya, naik lagi dikit, naik lagi dikit. Naik lagi, naik 0,5. Jadi hati-hati ya. Dalam menentukan nilainya, pertama lihat DF, ya enggak pertama sih. DF-nya, one tail, two tail-nya, sama LOS-nya. Itu masing-masing punya tempat sendiri tuh. Jadi kalau kalian salah, jadi mungkin saya kasih bocoran aja nih. Kadang-kadang kalau bikin soal di MPSI 1 itu, nilainya dibeda-beda tipis banget. Kalau salah lihat kolom, dikit, satu kolom aja. Itu jadi jawabannya jadi terbalik, jadi salah gitu. Kalau signifikan di 1%, misalkan nilainya 4 ya, Vin ya. Tadi kan nilai hitungnya 4 ya. Kalau LOS-nya jadi 0,05, batasannya kan mengecil, Vin. Pasti signifikan. Kalau signifikan di 1%, maka akan signifikan di
5%. Sekarang yang 5% di shading, Vin. LOS-nya 18, 174 gitu ya. Bisa nih ya, kekecilan. Oke, sekarang misalkan kita hitung nilai T hitungnya misalkan 2, Vin. T hitungnya 2,000 gitu ya. 2 bulan. Apakah signifikan di 5%? 2,00. Iya, Mas. Jawabannya adalah Iya, Mas. jawabannya signifikan di 5%. Tapi kalau di 1% signifikan apa tidak? Enggak, karena udah lebih besar. Ya oke. Jadi kalau signifikan di 5%, belum tentu signifikan di 1%. Misalkan nilai T-nya saya ubah lagi jadi 4, Vin. Apakah di 5% signifikan? Iya, signifikan. Apakah di 1% signifikan? Enggak. Signifikan, orang batasannya 2,5. Oh iya benar. Iya. Ya, jadi kalau signifikan di 1%, pasti signifikan di 5%. Kalau signifikan di 5%, belum tentu signifikan di 1%. Oh, Masih kuat, Vin? iya, semoga. Kalau signifikan di one tail, apakah signifikan di two tail? Iya kali ya, Mas. Silakan simulasi pakai angka. Misalkan nilai T hitungnya 2 gitu. Naikin dikit, Win. Tabelnya naikin dikit. Ya, gedein dikit ya. Bisa nggak? Oke, kalau nilai T hitungnya 2, Vin. Kalau one tail 5%, signifikan apa tidak? Ini 2. Signifikannya 5%. Berarti iya signifikan. One tail signifikan ya? Kalau di two tail 5%, dengan 5%-nya sama, tapi one tail-nya jadi two tail. Apakah di 5% signifikan? Yang mana, Vin? Warnanya, Vin? Yang two tail 5%, DF-nya sama-sama 18. Jangan geser-geser kejauhan, nanti ke atasnya hilang. Lihat, saya butuh lihat yang lain, butuh lihat judul kolomnya. Oh iya. Ya. Lihat bahwa kalau signifikan di 1%, di one tail, maka belum tentu signifikan di two tail. Alasannya kenapa? Sebetulnya ini bukan main logika-logika sih. Kalau bingung, gambar aja deh. Kalau nggak bisa gambar, lihat tabel. Tapi kan kalian nggak mungkin hafal tabel juga. Oke ya, jadi saya pengen meng-highlight nih. Kalau signifikan di 1%, pasti signifikan di 5%. Kalau signifikan di one tail, pasti signifikan di two tail. Pertanyaan? Yang lain juga, bukan hanya Vini. Saya mau nanya, Mas. Ya, silakan dah. Wah, ini sih berkaitan sama yang SPSS tadi. Kan kita lihatnya tuh yang sig 2 tail itu ya, Mas, tadi. Ya. Nah, ini kan tadi soalnya kita one tail. Iya. Itu berarti kita ngelihat signifikannya pas sig 2 tail itu dibagi 2 dulu, baru dibandingin sama LOS-nya ya, Mas? Yes, betul. Oh, gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Ada lagi? Vin, sambil buka JASP-nya, Vin. Oh iya. Soalnya JASP berat programnya. Ada lagi pertanyaan? Mas, saya mau nanya sih, Mas. Yes, Ken? Jadi kan tadi kan berdasarkan logikanya kalau two tail itu kan area of criticalnya kan terbagi 2. Sehingga kalau mau menentukan arahnya jadi lebih susah kalau di two tail kan. Karena areanya buat menentukan signifikansinya bakal lebih susah di two tail karena lebih kecil areanya. Tapi ini kan ini kan hanya pembuktian hipotesis ya, Mas ya. Kenapa kita perlu milih satu aja kayak one tail atau two tail aja? Soalnya kan jadi lebih susah, Mas, kalau kita pindah ke two tail.
Enggak, sebetulnya hipotesis itu bukan sifatnya bukan pilihan, tapi ditentukan oleh dinamika hubungan antar variabel. Kalau kita bilang bahwa orang-orang yang sekolahnya di kelas akselerasi, kita mau bandingkan nih tingkat intelijensinya dengan sekolah yang reguler. Kayaknya udah logis banget kalau yang Axel tuh mungkin lebih intelijensinya lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita masih tetap mengatakan bahwa ini tutel, mungkin justifikasinya jadi agak lemah. Ngapain kita meneliti tentang hasil penelitian sebelumnya yang pernah ada apa? Atau pakai logical reasoning. Jadi dalam directional hypothesis, yang kita sangat perlukan adalah kalau memang tidak ada hasil penelitian yang sama dengan yang variabel penelitian kita, maka kita gunakan logical reasoning. Logical reasoning itu ya logisnya nih dua variabel ini kalau kita hubungkan dalam konteks perbedaan, apakah memang dua kelompok ini bisa dianggap sama atau akan ada satu kelompok yang lebih tinggi dari kelompok yang lainnya. Jadi sifatnya bukan pilihan. Sifatnya berdasarkan data. Oke, Mas. Kalau misalnya begini, Mas, saya lagi ngadain penelitian, terus saya udah nyampe tinggal analisis datanya aja. Ya. Terus saya pilih tutel kan, terus ternyata data saya tuh nggak signifikan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan saya dulu sebelumnya ini saya pilih hipotesisnya one tail, terus ternyata signifikan, itu gimana Mas ya? Itu masuk fallacy atau gimana Mas? Oke, kalau dibilang fallacy, sebetulnya kalau saya nggak tahu nih, mungkin saya konteks akademis saja ya. Iya Mas. Konteks akademis itu yang namanya hipotesis, dugaan sementara terhadap hasil penelitian, dibuat sebelum pengambilan data. Jadi dalam hal ini, kita mestinya sudah punya standing position dulu. Dinamika hubungan antar variabel yang kita ini, antara yang nonton dengan tidak nonton, Sesame Street dari prestasi akademisnya, kemudian kita menentukan posisi dulu, bahwa dalam hal ini akan ada perbedaan min. Lalu kalau misalkan kita bilangnya dalam hal ini, gue mau nggak ada aja deh, nggak ada beda, sama aja, maka ya itu dibuat di awal. Misalkan itu yang dilakukan, itu kita dari awal mengatakan bahwa ada perbedaan, tapi tutel, kita nggak tahu mana yang lebih beda, mana yang lebih tinggi. Kemudian berdasarkan pengolahan data, ternyata kayaknya kalau diubah, oke nih, maksudnya kayaknya memang dalam banyak penelitian itu mengharapkan adanya pengaruh, adanya perbedaan. Jarang penelitian yang mau menunjukkan, atau mungkin saya belum pernah nemu penelitian yang bilangnya justru kami mau nyarinya tidak ada perbedaan. Saya belum pernah baca sih. Jadi maksud saya, ketika sudah sampai tahapan pengolahan data, yang kita lakukan tadi di awal yang saya bilang, hypothesis testing. Kita mau menguji hipotesis kita. Kalau kita mengubah, mungkin sebaiknya jangan kesimpulannya jangan diubah, tapi mungkin saran. Contoh, mungkin pernah kejadian gini nih. Kenny, saya pasti kan tahu ya Ken, tentang kelas akselerasi ya. Iya Mas. Sekolahnya lebih banyak, tapi durasinya lebih pendek ya. Artinya dipadatkan gitu ya, yang biasanya SMA 3 tahun, ini jadi 2 tahun. Menurut Kenny, saya asumsikan paham tentang kecerdasan emosi, emotional intelligence ya Ken? Iya Mas. Ya, menurut Kenny, sama-sama kelas 12. Satu kelompok anak Axel, satu kelompok anak kelas reguler. Mana yang menurut Kenny akan lebih cerdas emosinya? Saya kurang paham sih ada hubungannya EQ sama IQ, tapi mungkin ada pengaruh. Jadi saya lebih pilih lebih cerdas di kelas Axel, Mas. Lebih cerdas di kelas Axel? Kan mereka umuran lebih muda, kan? Di kelas yang sama mereka lebih muda. Mas? Ya menurut Kenny ini one tail atau two tail?
Total deh Mas, saya nggak berani. Ya enggak, ini aja sebetulnya ini kayak kan, jadi kalau kita melakukan penelitian, sekali lagi hipotesis dibuat di awal. Biasanya memang kecerdasan emosi lebih banyak ditentukan oleh usia biasanya dibanding oleh intelijensi. Karena orang intelligence belum tentu memiliki emotional intelligence yang lebih baik dibanding yang IQ-nya lebih rendah. Jadi biasanya kalau kita lihat, lu childish deh, kekanak-kanakan karena usianya lebih muda gitu ya. Jadi mungkin ada yang bilang juga kalau IQ itu juga bisa digunakan untuk EQ, II juga ya, I ya. Jadi maksud saya kita memposisikan diri, misalkan posisi Kenny awalnya adalah mengatakan bahwa orang-orang yang sekolahnya kelas akselerasi karena usianya lebih muda, ternyata yang di sekolah akselerasi dianggap akan memiliki emotional intelligence yang lebih rendah karena usianya lebih muda. Tapi ketika pengambilan data dilakukan, ini maaf ada yang sekolahnya di SMA 70. Tahu sekolah SMA 70 kayak gimana gitu ya, pada zaman-zamannya dulu gitu ya. Saya nggak tahu sekarang mungkin masih ya. Jadi kelasnya itu kalau di SMA 70 itu kan mungkin saya nggak tahu penuh. Saya kalau dengar cerita teman saya di 70, lu sekolah lu kayak sekolah apa namanya militer. Jadi kelas beda apa? Kelas 1 temenan sama kelas 3, kelas 2 dimusuhin, nanti gitu aja. Jadi apa namanya perangnya jadi nah kelas akselerasi ini walaupun kelasnya beda tapi kena imbas dia. Ini sebetulnya skripsi saya sih. Jadi apa namanya, ketika ngambil data di 70, kelas akselerasi itu ternyata emotional intelligence-nya lebih tinggi dibanding kelas regulernya. Ketika saya coba cari tahu, ternyata memang mereka kelasnya beda, jadi relatif tidak terlalu kena gencetan dari kakak kelasnya. Sementara ketika dibandingkan dengan SMA Lab School di Rawamangun, waktu itu ngambil data di Rawamangun, itu ternyata yang anak akselerasi di Lab School ternyata emotional intelligence-nya lebih tinggi dibanding dengan yang kelas reguler di 70. Jadi hipotesis saya ditolak semuanya tuh proses penelitiannya. Tapi karena hipotesis dibuat duluan, saya bilangnya bahwa memang dalam hal ini hipotesis saya ditolak. Tapi yang saya bilang dalam hal ini di dalam saran penelitian juga dalam penelitian perlu memperhatikan masalah karakteristik budaya bullying di sekolahnya. Jadi ketika kita mendapatkan hasil yang berbeda, kita nggak mengubah hipotesis. Yang kita lakukan adalah memberikan semacam penjelasan, diskusi kenapa hasilnya demikian, lalu di dalam saran penelitian mendatang diharapkan memperhatikan hal-hal tertentu yang kita luput memperhatikan hal tersebut gitu. Jadi jangan mengubah hipotesis. Gimana Ken? Oke Mas, lumayan dipahami Mas, tapi saya masih bingung aja gitu kenapa hanya dengan perbedaan metode statistika dikit kita jadi harus merombak ulang, kayak kan keputusan penelitian setelah keputusan penelitian udah ditentukan terus ketemu hasilnya itu kan bisa menjadi bahan pembangunan ilmu pengetahuan psikologi kan Mas, tapi karena gagal karena metode ini satu doang jadi nggak bisa gitu Mas, sayang sekali gitu. Ya artinya kita mesti saya teringat sama salah satu quotes ketika terjadi polemik, ini sedikit politik ya, terjadi polemik di waktu quick count. Quick count itu pilpres. Ada sejumlah lembaga survei yang memenangkan kubu 01, ada yang kubu 02. Memang dalam hal ini di dalam survei quick count itu yang terjadi adalah para lembaga quick count itu mensampling dari TPS tertentu sedikit jumlahnya. Jumlah TPS di Indonesia waktu itu adalah 700-an ribu. Sementara dengan keterbatasan biaya dan sumber daya, tiap lembaga survei paling kuat 5 ribuan karena dananya besar banget, mesti menyebar ke seluruh Indonesia, bayarin sejumlah orang, pesawat dan akomodasi lainnya, itu capek.
Memang kenapa sih nggak kirim SMS WhatsApp? Nanti validitas datanya yang susah gitu. Nah, jadi ketika banyak sekali perbedaan hasil, sebetulnya wajar karena memang sampelnya berasal dari beda-beda. Nah, jadi tapi kenapa terbagi menjadi kalau lembaga surveinya dekat dengan kubu ini, maka kubu ini yang dimenangkan. Jadi ada satu quote adalah penelitian boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Laporkan apa adanya. Buat ini, jadi kita juga kan terbuka juga. Penelitian yang baik itu bukan penelitian yang menghasilkan hasil yang signifikan, tapi kejujuran dan peneliti dalam melaporkan hasil dan menuliskan apa rekomendasi yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya, harap memperhatikan hal-hal tertentu. Jadi kalau dikatakan bahwa sayang sekali, ya sebetulnya pembelajaran buat kita juga. Ternyata ada loh hal-hal lain yang mempengaruhi variabel penelitian kita. Penelitian boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Oke, khawatir waktunya lewat dikit. Boleh ya, Vin? Udah kebuka, Vin? JASP-nya? Iya, oke Ya, Mas. Bentar. SPSS-nya jangan di-close, SPSS-nya dibuka lagi, Vin. Share screen, Vin. Oh iya, sebentar. Tadi udah sempet di-close lagi. Ya, kamu ngetik ulang dong, Vin. Tadi di-save nggak, Vin? Ada sih. Ya, oke. Karena JASP itu tidak bisa ngentry data sendiri, Vin. Jadi kita manfaatin SPSS-nya. Kamu udah ngentry juga? Oh, iya nih udah. Oh, oke. Jadi maksudnya kalau kita ini JASP itu nggak bisa ini, Vin, nggak bisa ngetik sendiri. Jadi maksudnya format data yang bisa dibaca oleh JASP adalah format yang SPSS gitu. Oh, Jadi kalau kalian nggak punya datanya, yang entry dulu di SPSS, baru nanti diambil file datanya. Ya ini udah di entry lah ya. heeh. Oh ya gini aja lah, kalau kalian bingung pakai JASP gimana, pakai SPSS gimana, ini promo juga nih, nggak subscribe, awas, lihat YouTube saya aja. Ya, Vin, klik Ya. T-test. Klik ini Mas. T-test, T-test. Ya. Yang klasikal, oh ini lama ya. Ya, klasikal boleh, Bayesian apa? Klasikal aja deh. Bayesian itu ada pengolahan data tambahan. Heeh. Wah, ini nggak bisa, Vin. Coba lihat datanya lagi, Vin. Datanya. Close, ini close. Kan salah kamu ngentry-nya, Vin. Harusnya kan dua baris pertama angka semuanya, baris kedua kategorinya. Oh iya ya. Iya, tadi mana file SPSS-nya, Vin? Tadi aku dari Excel sih. Ya, jadi salah. Jadi ngentry data, jadi manajemen datanya. Ya, buka SPSS-nya lagi. Mana tadi? Ini extend dikit nggak apa-apa ya. Saya biasa on time, nggak on time saya nggak nyaman sendiri. Ini kita beresin SAV-nya. Jadi kalau Kamis Mbak Dewi masih minta saya jadi apa namanya gantiin dia, maka kayaknya kelasnya gabung deh. Soalnya kalau Kamis partner saya ngajar di kelas apa namanya D itu nggak bisa Kamis dia. Ya, save Vin, di save. Lokasi filenya tahu di mana ini? Udah. Ya oke. Sekarang di JASP-nya. JASP-nya. Ya, desktop ya. Nama filenya terserah ganti dulu kali biar gampang. Ya terserah boleh. Nama file mau diganti nggak? Latihan. Ya, Jobs open garis 3 tuh garis 3 Adidas. Open komputer browse. Ya desktop boleh. Udah desktop banyak amat isinya. Mana ya? Makanya saya bilang tadi, pastiin dulu lokasinya ada di mana. Itu nyari file yang lama. Salah. Itu Ya, bukan. Nah ya ini. Oke, ya ini jadi sekali lagi ininya ya apa namanya manajemen datanya. Jadi kalau mau bisa ngolah manajemen data betul dulu. Ini hati-hati JASP program berat, Vin ini buka 2, jadi mungkin nanti berat dikit. T-test. Tentu sebentar Mas. Ini mau ya. Dites. Ya, yang klasikal aja.
Independent, ya dipilih lihat tadi ya, ini independent sample test. Variabelnya yang grade, grouping variabelnya SS, running sendiri dia selesai, udah tuh. Ya gitu kok. Oh iya. Katanya ini sebetulnya perkuliahan ini perkuliahan konsep ya, karena memang yang di SAP adalah tentang apa namanya, ada berstrukturnya, tapi karena keterbatasan waktu untuk penentuan sample size dan effect size, mungkin hari Kamis ya. Kalau Kamis nanti kemungkinan kalian join kelas saya kali, karena saya sendirian. Ada pertanyaan lagi dari kalian? Soal ngolah data simple ya, tinggal baca aja tuh apa namanya materi. Untuk penghitungan manual ya silahkan, nggak apa-apa dicobakan, karena apa namanya, kalau buat saya mengolahkan data manual itu banyak sekali insight-insightnya. Pengalaman salah nggak apa-apa, salah hitung, nanti tahu oh salahnya di mana ya. Tadi ternyata Alina tidak mengurangi dengan DF-nya. Kemudian ya kemampuan komputasi, ada software lah. Tadi kita udah cobakan Excel, SPSS, JASP. Oke, nanti filenya saya kirimkan dalam bentuk YouTube. Ini saya rekam dari mulai tadi jam 10, lalu saya kirimkan ke WhatsApp group. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya close. Mas, Yes, Oke. silakan. nggak apa duluan aja. Ya, Mas, lagi. mau nanya aja, Mas. Jadi, Iya, Dah. kalau pakai software itu tadi Excel, SPSS, sama JASP tuh kayak paling rekomen yang mana ya, Mas? Untuk dipakai buat ngolah data. Kalau hasil sama aja sih. Jadi apa ya? Ini ngomongnya nggak enak, nggak apa-apa ya, sampein aja ya. Jadi selama ini di kampus kayaknya nggak ada yang punya SPSS license. Kalian ada yang punya SPSS license? Bayarnya harganya kalau nggak salah 17-an juta ada satu user itu. Saya pun punyanya bajakan. Ada asli tapi versi lama, versi 10. Nggak apa, udah nggak kompatibel dengan Windows yang sekarang. Versi 10 itu tahun 2001. Yang kedua, JASP itu programnya freeware, bisa di-download. Tapi butuh kayak semacam ya perkuliahan dulu atau mungkin belajar dulu. Saya nggak tahu belajarnya, kebetulan kan kalau di angkatan kalian itu JASP-nya kayaknya saya yang ngajarin deh. Saya bikin YouTube-nya, kemudian juga saya ngajarin dosen-dosen yang lain, karena dengan alasan masalah freeware. Untuk yang pakai Excel, kita sebagai Civitas Akademika UI punya Office 365.ui.ac.id. Kalian bisa download di situ, free dan license. Jadi untuk yang angkatan 2020, sekarang kan lagi MPSD nih. Jadi dengan pertimbangan masalah isu legal, saya karena juga sebagai koordinator mata kuliah, dosen koordinator mata kuliah MPSD, kita pakai Excel aja deh, supaya nggak kena isu legal. Jadi dalam hal ini pakai yang mana, kalau secara hasil sama aja. Saya nggak jawab langsung ya, udah. Oh, oke, Mas. Tapi mungkin kayak paling rekomennya tuh tetap SPSS ya, Mas? Saya nggak tahu juga nih sebetulnya kalau dikatakan dari tahun ke tahun, tahun angkatan yang sebelumnya pun, kalau soal ujian di UTS, UAS, ataupun nanti mungkin kuis 2 untuk yang korelasional, itu biasanya output dalam soal output bentuknya SPSS sih. Tapi yang jelas asal kalian tahu ini nilai T, nilai P, kalau ada nilai sig, min, varian, apa dan sebagainya itu taunya dari mana gitu. Ya kalau dikatakan untuk kebutuhan ujian, ya mungkin saya juga lagi promo nih. Kita harusnya sebagai dosen bukan hanya ngajarin materi, coba ngajarin juga masalah etik legal gitu ya. Jadi khawatir ini menjadi satu hal yang dibiasakan, walaupun kalau dalam dunia pendidikan biasanya isu etik dan isu legal itu agak dimaafkan. Kalian pun rasanya punya e-book juga, e-booknya nggak beli ya.
ya silakan ketawa masing-masing, nggak apa-apa. Kemudian ya akhirnya ya gimana nih, karena memang apalagi pandemi susah, toko buku Spektranya tutup, ya mau beli e-book juga nggak ada juga yang jual ataupun aksesnya ataupun mahal lah gitu. Ya balik lagi, mungkin kalau terkait dengan masalah ujian nanti saya coba usulkan juga ke pengajar dengan pertimbangan isu legal, kayaknya untuk SPSS itu kayaknya kita perlu perhatikan. Saya juga nggak tahu nih kelas yang lain itu sampai ngajarin untuk SPSS-an nggak hari ini, karena boleh dikatakan materi perkuliahannya yang video kan sama sekali tidak ada computing data using software ya, tapi di dalam SAP-nya dimintakan ada, makanya saya masukkan. Gitu, Nda? Makasih Mas. Salsa mungkin boleh tadi mau nanya. Yes, Iya Mas, ini yang kuliah 4A Independent Sample T-Test yang PDF-nya nggak bisa di-download ya Mas? wah nggak tahu, nanti saya coba buka lagi ya. Saya taruh Oh, di Drive ya. Iya, oke. Sebetulnya Makasih, Mas. apa namanya? Ya nanti ditanyain sama yang buat. Oh iya, oke. Oke, Makasih Mas. di Drive-nya lagi. Sip. Oke. Ada lagi? Ya, Ud, kita sudahi pertemuan hari ini. Kalau memang ketemu lagi hari Kamis, mudah-mudahan ya nggak tahu Mbak Dewi udah oke atau belum. Kalau enggak ya saya lagi. Tapi kalau saya lagi berarti kalian gabung dengan kelas saya ya. Jadi kelasnya rame ya. Oke, see you again someday. Bye bye. Makasih Mas. Makasih Mas Hasto.